Mengapa kemiskinan pada hakikatnya merupakan masalah struktural yang penghapusannya juga termasuk niat baik kekuasaan dan politik? Karena keberadaan si miskin bagi si kaya itu dianggap perlu. Dalam bukunya The Uses of Poverty, Herbert J. Gans menyebutkan bahwa orang miskin memiliki 13 fungsi yang mendukung keberadaan dan kenyamanan bagi si kaya. Dan harapan untuk mengubah itu bernama Anies Baswedan. Sebagai peneliti bahkan ekonom, Anies paham betul sisi struktural kemiskinan. Dia memahami bahwa ketimpangan ekonomi bukanlah hal yang alami, melainkan berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang melibatkan political will dan intervensi kebijakan yang bertumpu pada semangat keadilan sosial. Patol, ada Purwodadi, ada Nganjuk, ada Weleri, tapi yang rame Weleri sama Purwodadi. Weleri Purwodadi. Ya. Ini yang dari mana nih? Ini dari Brebes. Brebes itu? Boleh. Salah satu hal mendasar yang harus diperbaiki untuk mempertipis ketimpangan ekonomi adalah pemberantasan korupsi. Hal tersebut tidak hanya bisa dilakukan dengan pembagian uang, sembako, atau pemberian zakat kepada kelompok yang tidak mampu. Butuh kebijakan komprehensif untuk meminimalisir kemiskinan struktural akibat dicurinya hak si miskin oleh para pemburu rente dan koruptor. Bahkan, Anies juga memikirkan bahwa negara bisa jadi turut berperan dalam kemiskinan struktural. Contohnya pengambilan paksa tanah ulayat dengan dalih pembangunan tanpa kompensasi yang adil. Lalu, intervensi oligarki terhadap pembentukan tata aturan pemerintahan yang semata menguntungkan mereka. Disinilah Anies berupaya secara konsisten lewat kebijakan yang adil, lewat aturan yang berkeadilan. Di masa awal kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tanah reklamasi pantai utara Jakarta dikaji kembali peruntukannya. Aturan yang timpang diperbaiki. Kebijakan dikembalikan sesuai aturan, yakni pihak swasta hanya bisa menggunakan 35% dari luas tanah reklamasi. Sisanya digunakan untuk kepentingan rakyat. El Campo Channel.